Al-Muhtaram wal-Mukarram Fadilatul Ustaz Kiai Abdullah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santriwan santriwati, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, harta yang melimpah, bisa haji ke Mekah, bisa ziarah Nabi ke Madinah, bisa wukuf di Arafah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i baina Safa wal Marwah, bisa kalau sudah waktunya bisa nikah. Amin ya Allah. Dan mendapatkan anak soleh dan soleh. Yang belum punya rumah, mudah-mudahan doakan rumah. Amin ya Allah. Dan juga mobil yang megah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang barokah ini, di pondok pesantren yang penuh barokah ini, yang dikenal dengan Mambail Khairat, tempat sumber kebaikan. Insya Allah ada di pondok pesantren Mambail Khairat. Artinya mamba sumber segala kebaikan ya di pondok. Kita menuntut ilmu agama Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu untuk kita menyelamatkan diri kita dari wadah kebodohan, biar menuntut ilmu biar kita benar di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang menyelamatkan kita, beliaulah yang mengajarkan kita, beliaulah yang menunjukkan ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dan barokahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bertepatan dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW, dengan kelahirannya baginda Rasulullah SAW, kita harus bersenang-senang, harus bergembira, harus juga bersukaria, karena Allah yang menyuruh kita untuk kita bersenang-senang. Dengan kita bersenang-senang dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW, insya Allah kita akan disenangkan nanti di akhirat oleh Allah dan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ada sebagian pepatah ulama mengatakan, jangan sampai kita tinggalkan 4 perkara, karena kalau kita tinggalkan 4 perkara akan terhalang-halangi juga dari tersebut 4 perkara. Qala ba'dul ulama la tatruk arba'at asya. Jangan kau tinggalkan 4 perkara. Kalau kamu tinggalkan perkara, fatuhrama bihadhihi asya, maka kamu terhalang-halangi dengan 4 perkara. Kalau kita tidak meninggalkan 4 perkara tersebut, insya Allah kita akan bahagia sepanjang hidup kita di dunia sampai akhirat. Apa perkataan ulama tersebut? La tatruk syukra fatuhrama ziyadah. Jangan kau tinggalkan bersyukur. Mau sakit, mau sehat, mau dikit, uangnya mau banyak, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur pun kita harus bersyukur, karena tatkala tidur kita mati sebenarnya. Maka dianjurkan kita bangun tidur, dianjurkan untuk kita bersyukur, membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Itu anjuran kita bersyukur. Kalau kita tidak mau bersyukur, apa? Fatuhrama ziyadah, maka terhalang-halangi daripada penambahan
penambahan rizki, penambahan umur, penambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang bersyukur, Allah yang menjamin. La in syakartum azidannakum. Jika kalian mau bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, sungguh benar-benar saya akan menambah untuk kalian, menambah ilmunya, menambah rezekinya, menambah umur yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu ada ikatan untuk biar tidak kemana-mana. Dengan bersyukur kita selalu ditambah rezeki kita oleh Allah, ditambah umur kita oleh Allah dengan tambah yang barokah. La in syakartum la azidannakum. Inilah syukur. Makanya tatkala kita tidur, waktu tidur kita jangan tidur apa? Tatkala kita tidur mulutnya mau dikasih minyak harum, mau dikasih tai kucing, kita akan merasakan baunya harum dan bersihnya dan baunya tai. Kenapa? Mati. Kita mati begitu enak. Kasih tai kucing, tetap malah tambah harum, tambah kuat. Tai ini kasih minyak wangi, tetap saja. Kenapa? Kita tidak merasakan apa-apa. Namanya sudah mati. Maka kita dihidupkan bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Itu kalau orang bersyukur, insyaallah kita rezekinya akan ditambah oleh Allah. Pemahaman Allah kita di surga ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang enggak paham belajar kita bersyukur. Ya Allah, kita punya kiai. Ya Allah, kita punya ustaz. Mudah-mudahan diberi pemahaman untuk mempelajari ilmu agama. Begitu, karena santri pun harus bersyukur, ustaz pun harus bersyukur. Ada santri dan ustaz, bagaimana santri mau belajar? Ustaznya tidak ada, santrinya ada. Atau ustaznya ada, santri tidak ada. Ustaz mau ngajar apa? Dua-duanya harus bersyukur. Ustaz kiai pun bersyukur adanya santri yang betul-betul salehah, santri yang betul-betul rajin taat dan betul-betul membahagiakan gurunya. Kebahagiaan tersebut itu yang membawa kamu pulang ke rumahnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu kalau sudah dapat ilmu bermanfaat di rumah tenang hidup. Nanti punya pasangan yang soleh. Ya, itu namanya kenapa? Karena kamu di pondok taat. Maka sebagian ulama mengatakan laisal murid man yaftakhir bi syaikhihi wa innamal murid man yaftakhir syaikhuhu bih. Bukan santri yang berbangga-banggakan dengan gurunya, tapi betul-betul santri yang dibanggakan oleh gurunya. Alhamdulillah saya punya santri-santri banat semuanya, mambil khairat semuanya, baik-baik solehah semuanya. Senang gurunya, kiai senang. Semacam itu kamu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Tinggal di mana tempat pun kamu tidak menjadi orang asing. Kenapa? Pintar barokah. Tapi ya orang alim di mana tempat pasti dihormati orang. Tapi kalau orang bodoh, ya banyak yang musir. Ada apa? Maling, masa kita yang mau maling? Suruh lari, tapi orang alim difantoli, teman-teman silakan ke rumah, mainkan di rumah, ayo duduk sama santri. Kenapa? Ilmunya dimanfaatkan, ilmunya diajarkan kepada santri-santri. Dari santri tidak tahu, jadi paham dan mengerti. Itu kalau dapat ilmu yang barakah, yang bermanfaat. Tapi kebanyakan zaman sekarang kata Imam Ali bin Abi Thalib, laula khamsu hisalin lasara an-nas kulluhum salihin. Seandainya tidak ada 5 perkara tersebut, maka manusia semuanya pada menjadi orang soleh semuanya. Karena ada penghalangnya. Penghalang yang pertama, al-qanaatu bil jahli, merasa puas dengan kebodohan. Dan mau belajar ilmu agama yang menyampaikan kita kepada Allah, yang mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, lama-lama kebanyakan orang yang belajar daripada HP. Lama-lama bacaannya salah. Kenapa? Karena belajar di HP. Suruh tasbih salah, tabayut
Atau dia lama nak kawin-kawin, kenapa banyak hadis salah? An-nikahu sunnati, dibaca an-nikahu santai. Tulisannya sama, santai sunnati sama tulisannya. Ya, kalau udah belajar kamu itu udah belajar nahu, udah belajar sorok dan sebagainya, ya lama-lama udah bisa ngaji. Alhamdulillah ada pondok pesantren Nabal Khairat untuk mengajarkan ilmu agama, memahami ya bahasa Arab dan sebagainya. Demi apa? Untuk benar dalam ibadahnya dan untuk menghilangkan sifat kebodohan. Jangan kita percaya dengan Google, belum tentu itu Google betul. Belum tentu, tapi ada sebagian orang di Google yang masuk orang-orang lain daripada aliran kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang dikenal dengan Yufid itu apa? TV Yufid ini. Jangan kita baca Yufidnya. Di situ banyak orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Yang asalnya maulidan bid'ah, yang asal tahlilan bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kenapa bid'ah? Zaman Nabi tidak ada. Kita mau nanya mikrofon zaman Nabi ada? Kamu zaman Nabi ada? Tidak ada. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kamu yang masuk neraka Anda. Karena kita belajar ada dalilnya. Maulid Nabi Muhammad SAW ada dalilnya. Rasulullah SAW sudah yang mengajarkan kita. Rasulullah tatkala itu adalah selalu berpuasa hari Senin. Sampai-sampai sahabat menanya, ya Rasulullah, lima tasuma yaumal itsnin? Kenapa ya Rasul kamu selalu puasa hari Senin? Maka Rasulullah menjawab, dzaka yaumun wulidtu fi. Itu hari aku dilahirkan. Cuma merayakannya Rasulullah merayakan diri sendiri dengan berpuasa. Makanya kalau kamu nakal-nakal di pondok, enggak sehat-sehat, enggak sungguh-sungguh dari nakalnya di pondok, puasalah. Saya puasa hari kelahiran saya biar saya menjadi orang soleh atau solehah, perempuan solehah yang laki-laki soleh. Puasa Nabi saja puasa untuk merayakan hari kelahiran hari Senin. Dzaka yaumun wulidtu fi. Di hari itu aku dilahirkan, maka saya puasa hari Senin. Itulah Nabi merayakan puasa atas kelahirannya beliau di hari Senin. Apakah di dalam Al-Quran tidak ada? Dalam Al-Quran pun ada. Allah menganjurkan untuk kita bersenang-senang, berbahagia. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah, wa bidzalika, dan dengan itu falyafrahu, hendaklah kalian bersenang-senang, bergembira. Masa kita tak mau senang-senang dengan kelahiran Rasulullah SAW? Cuma pengen surga saja. Berarti orang yang mengatakan benci dengan merayakan kelahiran Rasulullah berarti tak senang dengan adanya Rasulullah lahir di muka bumi ini. Alhamdulillah kita semuanya bukan anti, tapi senang berselawat kepada Rasulullah SAW. Padahal nanti di hari kiamat siapa yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW? Orang yang banyak berselawat. Aktsarukum aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat ketika hari kiamat duduk bersama Nabi dengan istri-istri Nabi dan keluarga Nabi, aktsaruhum alayya. Orang yang paling banyak sholatan, banyak apa? Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga memang dianjurkan kita berselawat kepada Rasulullah, sama anjurannya dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, kita beriman tak? Mudah-mudahan kita iman ya. Kalau kita berselawat pasti iman. Karena yang dinidai, yang dipanggil orang-orang yang beriman. Kita dipanggil langsung berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita dia
diaku sebagai Nabi sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Ada sahabat langsung kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang yang mendengar Nabi, mendengar disebut nama Nabi, tak berselawat, itu namanya orang bakhil, orang kikir, orang pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kikir, orang yang masin, orang yang pedit, orang yang kekeh, orang apabila disebut namaku dia tidak mau berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah kita berarti mengamalkan sunnah Rasulullah, mengamalkan hadis Rasulullah, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, barang siapa yang banyaknya cinta pada sesuatu pasti banyak menyebutnya. Kita cinta pada seseorang, ya lama-lama belum bangun tidur, yang dilihat HP, barangkali dari ya cintaku, barangkali dari kekasihku. Dilihat, kalau kita pulang ke sini, alhamdulillah tak boleh pegang HP, tak boleh apa. Kalau kamu udah pegang HP, pulang liburan sedikit sudah. Ya, yang kamu cintai, tapi jadikanlah cita-cita kita hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta pada Rasulullah, insya Allah bukan apa, bukan angan-angan, pasti. Tapi kita cinta pada Rasulullah. Kalau Rasulullah cinta pada kita, tapi kita cintakah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menangis sampai turunnya ayat itu, apa itu? Warafa'na laka dzikrak dan sebagainya. Itu demi apa? Demi kita semuanya. Disebut-sebut tidak mau, tidak rela baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umatnya masuk neraka. Tidak mau, ingin umatnya semuanya masuk surga. Saking sayangnya kepada kita, saking ngesah kepada kita sampai beliau itu begitu. Saya enggak rela, saya enggak ridho kalau ada umatku yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, wala tatlub dzikrullah wa tuhrama dzikrullah. Jangan kau lupakan Allah, tinggalkan berlupa kepada Allah. Jangan kau tinggalkan ingatan kepada Allah. Kenapa? Kalau orang melupakan ingat kepada Allah, wa tuhrama dzikrullah, maka Allah, ya, maka kamu terhalang-halangi ingatan Allah untuk kamu. Kalau kita ingat Allah, pasti Allah ingat kita. Kalau kita tidak ingat Allah, bagaimana kita mengingat Allah? Kita harus ingat Allah tatkala mau sholat dan sebagainya, dan ya zikir selalu duduk ini selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, pasti Allah ingat kepada kita. Sebagaimana firman Allah, "Udhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepada Allah, pasti aku ingat kepada kalian. Ingatnya Allah tatkala kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim. Kalau kita lupa memang diberi ini, diberi itu dan sebagainya. Ya, nanti diambil seketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah ingat kepada kita. Mau BBM naik, mau BBM turun, memang artinya BBM memang begitu, bolak-balik mudah. Bahasa Jawa mudah, bolak-balik naik, mudah BBM. Tapi kalau kita punya uang, harga 10.000, harga berapa, kita bisa beli. Yang sudah tidak punya duit, itu yang menggerutu dan beringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya rezekinya segitulah. Tapi kalau kita banyak rezeki, banyak harta baik, mulai 100.000 kita bisa beli. Ada punya uang dan sebagainya. Tapi jangan sampai salah, karena begitulah artinya BBM. Bolak-balik jadinya Pertamina per tahun minyak naik. Misalkan memang kepanjangan begitu memang per tahun minyak naik. Bagaimana caranya biar kita tenang? Mau naik, mau turun, apa
ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Semuanya ala bidzikrillah, hanya dengan ingat kepada Allah hati kita menjadi tenang, enggak galau, enggak sumpah. Senang, kenapa? Hati. Kalau hati kita tenang, insya Allah segala urusan kita menjadi gampang. Ya, karena Rasulullah SAW, apakah pernah Rasulullah pernah kelaparan? Apakah keluarga Nabi pernah kelaparan? Pernah. Itu mengajarkan kita seandainya gunung Uhud jadi emas, bisa jadi emas. Minta kepada Allah, Rasulullah bisa jadi emas. Cuma mengajarkan umatnya. Ini loh, saya juga lapar, keluarga saya juga lapar, ya kawan kita juga lapar. Sampai-sampai Sayyidina Fatimah sama putranya Sayyidina Hasan bin Husain sama suaminya 3 hari tidak kemasukan makanan. Kamu berapa hari tidak masuk makan? Ya. 1 hari belum gerutu, apalagi mati 3 hari. Ini Sayyidina Fatimah, ya Rasulullah ya abadi, ya lana kuntu thalathat ayyam lam nadum ta'ama. Ya wahai ayahku ya Rasulullah, saya sudah 3 hari belum kemasukan makanan sama sekali. Rasulullah tatkala mendengar itu dari Sayyidina Fatimah, membuka perut Rasulullah, dibuka. Setelah dibuka di situ ada apa? Ada batu untuk menginjak perut Rasulullah. Langsung Rasulullah berkata, wahai putriku, kalau kamu tidak 3 hari belum kemasukan makanan, ayahmu 4 hari. Ada pemimpin itu. Kalau Nabi keluarnya 3 hari, Rasulullah 4 hari. Kok kita masa 1 hari tidak sabar? Ya, saya kalau gak masuk 3 hari. Ya. Tapi setelah itu bukan pasrah. Kok kita pasrah? Aduh, mau makan apa kita ini? Aduh, kita jebol semua aja mati. Aduh, kita wetkan saja. Nah, itu namanya bukan solusi. Itu matinya mati sakit, bukan mati syahid. Bukan mati syahid, itu mati sakit. Alias mati sakit. Matinya su'ul khotimah. Tapi Nabi tatkala mendengar jerihan daripada putrinya, jeritan putrinya karena lapar dan sebagainya, Rasulullah mengatakan, aduh kasihan cucuku Hasan dan Husain, aduh kasihan cucuku Hasan. Keluar Rasulullah mencari kerjaan untuk menjadi sesuap nasi, sesuap kurma. Keluar. Setelah keluar di situ ada orang tua lagi menimbang air. Sama Rasul mendekat, wahai Bapak, apakah ada pekerjaan yang mau disewakan kepada saya? Kata orang begitu, karena tahu yang itu yang berkata di Rasulullah, enggak ada. Yang ada juga pekerjaan ini, pekerjaan kamu menimba air, ambil air di situ, 1 embernya dibayar 4 kurma. Di Arab bukan seperti Indonesia gali sedikit muncul air. Kok di Arab 100 meter baru ada air. Di zaman Nabi, ya tidak apa-apa kata Nabi. Yang penting ada pekerjaan yang mau disewakan kepada saya setuju saja. Kata orang Bedui itu yang orang tua itu, ya ini lah, nimba air. Setelah nimba air, 1 kali itu lalu dibayar 4 kurma dimakan oleh Rasulullah. Rasulullah 4 hari tidak makan. Kurma itu dimakan untuknya menjadi kekuatan untuk menimba air yang selanjutnya. Lama-lama ditimba lagi 2 kali sampai ke 9 kali. Ke 9 talinya putus. Talinya Nabi putus. Setelah putus, kamu orang berdua, kamu ini gak putus, kerja gak putus, minta pekerjaan tapi tali kau putuskan. Gimana ini? Rasulullah tidak marah. Dia gagah badannya, ganteng badannya, tegap dan sebagainya. Tidak marah. Kok zaman sekarang kita begitu? Enggak. Tak pasir orang ini. Orang lagi. Nabi yang karena dia sebagai pekerja harus sabar. Ya, ke-9 kalau putus, kemudian marah-marah begitu. Tanpa terasa orang begitu tadi menempel wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah Nabi ditempel. Setelah
24,5. Kemudian Rasulullah karena mujizat Rasulullah, tadi ember itu orang Badui tadi nggak tahu, lama-lama tangan Rasulullah begini, ember kena ke atas sendiri. Ya. Tapi sebenarnya sudah diusir oleh Badui itu yang Rasulullah suruh pulang. Lama-lama orang Badui tersebut heran, siapa ya yang saya pakai ini siapa? Kok nggak melawan? Orangnya gagah, ganteng, tegap. Seandainya saya disentil sama ayah, bukan ditompok disentil. Siapa ya? Kok bisa-bisa dia ngelawan saya? Kok bisa-bisa saya tugas ini? Kok udah ngelawan? Lama-lama orang Badui tadi apa? Takut. Takut apa? Kualat. Takut kualat. Barangkali itu yang namanya Muhammad bin Abdullah Nabi akhir zaman itu barangkali. Kok sabar itu pilih kau nak melawan? Kok gagal itu pilih kau nak melawan? Barangkali itu Nabi Muhammad itu yang kata orang Islam. Belum masuk Islam ya. Kemudian orang Badui tadi, dia ambil yang namanya pisau. Apa yang dia berbuat? Ambil pisau, tangan yang menempel pada Nabi tadi dipotongnya. Takut kena kual. Takut kena musibah, takut kena bencana. Ya, dipotonglah tangannya tadi tersebut. Pingsan, seorang bercucuran darah dan sebagainya. Lama-lama orang Badui ini pingsan, berombongan dari Syam datang ke Madinah. Ya, lihat kenapa kamu begini? Ya, dia dipercikkan yang namanya mukanya, tidak sadar, kemudian sadar ya. Setelah sadar, saya tadi menempeleng wajah seseorang, saya kira, saya menyangka, saya yakin yang ditempeleng itu Muhammad Nabi akhir zaman. Saya takut keluaran nanti saya potong, takut keluaran. Lama-lama dibawa oleh rombongan ke Madinah. Sampai ke Madinah teriak-teriak, ya sahabat Muhammad, aina Muhammad, wahai sahabat Nabi mana, wahai sahabat Muhammad mana Muhammad. Sayyidina Salman disuruh oleh Sayyidina Bakar, ya Salman, untuk antar orang Badui ke rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diantarnya di rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian teriak, Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kata Sayyidina Rasulullah pada Sayyidina Baginda, Sayyidina Muhammad lagi memberi kurma ke ponakan ke cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Masih mengulang masih makanan talqin. Si makanan kurma tadi yang berencana itu dikasih Sayyidina Hasan di bangkuan kanannya, Sayyidina Husain di bangkuan kirinya. Kemudian Sayyidina Rasulullah bertanya, ya Fatimah, unturi man fil bab. Coba lihat, tengok siapa di luar pintu itu siapa. Dia tengok di jendela bagi dia Sayyidina Fatimah. Langsung datang lagi Sayyidina Rasulullah, ya abadi, ada orang tua tersebut membawa tangan kanannya tadi putus di bawah oleh tangan kirinya. Kemudian Rasulullah SAW keluar. Setelah keluar, ya Muhammad, akhirni faini lam a'rifka. Wahai Muhammad, mohon maaf ya Muhammad, saya tidak tahu kamu. Maka saya mohon maaf, maka tangan saya ini saya putus, takut saya kena kualat. Kata Rasul, kenapa kau potong? Ada memaafkan kamu kok, kenapa kau potong? Dan saya takut kualat. Ya kata Rasulullah, kalau kamu bilang, ya asli, asal masa Islam kamu akan selamat. Orang Badui namanya orang Badui belum. Ya, in kunta nabiyyan haqqan pasti jadi. Kalau kamu betul nabi, betulkan tangan saya yang potong. Yang kodong putus ya, sambung lagi. Kalau kamu betul nabi, padahal dia, in kunta nabiyyan haqqan pasti jadi. Kalau kamu betul-betul nabi, nih yang kodong ini sambung kembali. Tapi Rasulullah merahmah. Tapi Rasulullah kasih sayang kepada umatnya, Masya Allah. Kalau kita sampai itu, mampus. Kurang ajar. Masa wajah saya ditempelin, mampus kok iya. Iya kau tertutup, iya kau terserah. Tapi lagi tidak.
Nabi, ya, kemudian diambil tangannya. Setelah diambil tangannya, ditempelkan ke tangan yang tergotong tersebut, kemudian diusap, ditiup, maka menjadi tangan tanpa dioperasi, tanpa dijahit, sudah menyambung tangan tersebut. Kemudian orang beri, nah, akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu perlu kita tiru. Kalau kamu pulang di rumahnya, tampakkan akhlak kamu kepada orang tuanya, biar kamu betul-betul keluaran mahat membayar khairat. Jangan mentang-mentang kamu sudah belajar membayar khairat di rumah, ibunya ini babu, nggak mau nyapu, nggak mau nyuci piring, dikatakan bosan aku masa kurang nyapu, masa ini. Itu berarti kamu belum dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau manfaat, ya orang tuamu nyapu, ambil sapunya. Orang tua dari mobil, ambil merahnya. Kenapa? Untuk menyenangkan orang tua. Kalau kamu menyenangkan orang tua, pasti masuk surganya, pasti. Karena orang tua itu perlu kita diperbaiki, berbakti pada kedua orang tua. Orang tidak akan masuk ya. Anak yang durhaka tidak akan masuk surga, tapi anak yang berbakti tidak akan masuk neraka. Pasti itu. Allah Subhanahu wa taala setelah untuk beribadah apa yang diajarkan? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sampai begitu digandengkan. Ya, ibadah dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya sama Allah Subhanahu. Saking apa? Orang tua ini adalah sangat. Makanya kalau ada orang minta doa kemana-mana, ke wali min auliyaillah, tapi kedua orang tuanya kurang ajar, tidak ada gunanya. Karena orang tua yang menyelamatkan kita, orang tua yang apa? Membebaskan kita dari api neraka. Orang tua cium tangannya, cium keningnya. Sebelum kamu orang tuanya mengambil yang namanya sapu, mengambil pel. Bu, Mi, suruh kami ini ngepel. Kalau memang Umi, memang Umi dan Abi istirahat. Sekarang saya liburan ke rumah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Begitu. Baru kamu dikatakan mundur di bawah membayar khairat, mendapatkan akhlak yang mulia, perilaku yang mulia. Sampai sana langsung manjang. Bu, masak makan tempe, di pondok tempe, di pondok tahu, dikit-dikit sate. Ya, itu namanya anak yang durhaka, ngancam. Kalau ada sate, ada gula, ada gulai, ada tempe, kamu makan tempenya. Kenapa? Ingat makanan pondok. Anak-anak semuanya, alhamdulillah anak saya pondok di mobil khairat, gak cuma-cuma saya. Habis uang sebanyak itu masih milih makanan yang tak enak demi. Itu yang perlu kita tiru. Yang ketiga, waktunya. Wala tatruk ad-du'a fatuhramal istijabah. Jangan kau tinggalkan doa. Kenapa kau tinggalkan doa? Fatuhramal istijabah. Maka kau terhalang-halangi daripada pengabulan dari Allah. Doa, minta doa apa saja, Allah Maha mendengar. Mau bahasa Inggris silakan. Ya Allah, ya Rabbi, minta uang 1 peti untuk melaksanakan haji dan ziarah Nabi. Terserah, yang penting doa. Atau ini ketarim, ya Allah, ya Karim, balighni ila tarim, wa uridu ta'lim, wa syira'al iskrim. Terserah, yang penting doa. Ya, yang penting berdoa. Insyaallah. Apa dah firman Allah SWT dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, mengemislah kalian kepadaku, dan mohonlah kalian kepadaku. Astajib, pasti aku penuhi untuk kalian. Penuhi apa yang kau minta? Ilmu. Apa yang kau minta? Kesehatan. Apa yang kau minta? Rezeki. Maka banyak berdoa. Biar kita juga mendapat ada dalam Rawahut Tirmidzi dari baginda Rasulullah SAW, man qara'a hadhihi du'a ajiba kulli salatin sara
aliman al-battah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca doa ini setelah sholat 5 waktu, maka orang tersebut menjadi orang alim pasti. Al-battah, pasti. Apa doanya? Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qariban bila zawal ya mubdian bila misal walakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Doa itu kalau dibaca setelah sholat pasti menjadi orang alim. Kalau perempuan alimah, cepat ngabalin alfiah, cepat ngabalin natimul maksud, cepat ngabalin imriti, cepat. Kenapa? Doa itulah dari Nabi langsung. Rabbi zidni ilma wa wasini fi rizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wa fil akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasan fi'al ya qawlan bila zawal ya mubdian bila misal walakal hamdu walakal syarafu ala kulli hal. Banyak doa-doa ingin rezekinya lancar. Dulu kita dapat ijazah daripada Habib Husin. Habib Husin ini putra abahnya Habib Anis. Habib Anis punya abah Habib Alwi. Habib Alwi punya abah Habib Ali Al-Habsyi sahibil maulid. Baca sebentar ba'dal asar sama ba'das subuh. Apa yang dibaca? 10 kali itu. Tidak sampai 2 menit. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Itu dibaca. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair. Bukakanlah daripada kebaikan. Duit kebaikan. Rezeki kebaikan. Ya ilmu kebaikan. Waftah minal khair kulla mughlaq. Semua yang terkunci bukakan ya Allah. Sudah berselawat kepada Rasulullah dan juga kita membaca. Nggak sampai semenit ya bisa jalan atau kita mengakhir ya. Insya Allah 2 menit selesai. Dibaca setelah sholat asar dan setelah sholat subuh 10 kali. Ya, doa yang penting kita berdoa. Yang kedua doa biar ya dipermudah rezeki dunia dan akhirat. Dapat dari Habib Zain bin Smith. Beliau pernah memberi jasa kepada teman-teman kita di antara kita juga membaca doa ya dzal quwwatil qahirah aslih lana amrad dunya wal akhirah. Ya dzal quwwatil qahirah, yang mempunyai kekuatan yang bisa melaksanakan, aslih perbaikilah, aslih lana untuk kami apa yang diperbaiki, amrad dunya wal akhirah, urusan dunia akhirat. Urusan akhirat dunia dipermudah oleh Allah. Urusan akhirat dapat pengampunan Allah. Itu enak. Sebentar saja kita baca. Allahumma ya dzal quwwatil qahir aslih lana amrad dunya wal akhirah. Begitu juga dapat dijelaskan daripada Habib Saleh Tanggul dan dari cucunya sampai ke Habib Saleh Tanggul Al-Hamid. Barang siapa yang belum punya rumah, ingin punya rumah kecil tapi ingin rumah besar, bagaimana caranya? Membaca doa Allahumma rabbal bait antu yassir li khaira bait bijahi ahli bait hatta la aqul ya bait. Doa alhamdulillah kita baca dulu kita nggak punya rumah di Malang, sama istri nggak punya rumah, kita masih numpang mertua, tapi tatkala baca itu terus sampai ipar saya mengatakan ya wahai Pak Ji, kalau kamu bayar rumah ini yang besar, rumahnya 5 kamar. Kalau kamu bayar rumah saya ini 100 juta, sudah tinggal kamu. Kita cari uang berapa orang ini pinjam uang itu kasih. Alhamdulillah gampang betul. Ini bang, ya betul. Tapi dengan cara apa? Ya ibu saya kau ibu saya tinggal sama sampean. Ini coba. Yang penting ya. Dia bilang begitu ya, ibu saya bilang begitu. Tapi tidak sampai 1 bulan bisa bayar 100 juta dari mana Allah. Dan itu kita membaca karena kita doanya Habib Saleh Tanggul Masya Allah. Allahumma rabbal bait antu yassir li khaira bait bijahi ahli bait
hatta la aqul ya lait. Langsung bikin beli rumah, alhamdulillah kita saya hidup yang lagi. Alhamdulillah dan mana lagi? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita banyak berdoa. Nah, dulu ada cerita seseorang ini apa? Miskin. Seseorang ini miskin tak punya apa-apa. Lama-lama karena ahli maksiat ingin berubah dan sebagainya, menghadiri majlis ilmu di satu tempat. Tatkala menghadiri majlis ilmu di satu tempat, Syekh tadi mengungkapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Rizki kalian semua ada di langit, wa ma tu'adun yang dijanjikan semua yang ada di langit. Kemudian setelah selesai pengajian pulang dia. Orang tadi pulang. Setelah pulang di perjalanan kakinya kebentur ke batu. Setelah kebentur ke batu, saking hawasnya batu tadi dia digeser gitu. Setelah digeser, tak tahu di bawahnya ada emas, mutiara, perak. Setelah begitu dia pikir-pikir. Syekh tadi mengatakan, "Ofis sama rizki kamu ada di langit, ya di bumi." Bukan bilang ini di bumi ya. Dan ambil karena sudah paham, percaya dengan firman Allah. Bisa mari subuhku mematu antum, nggak diambil masalahnya disebut. Kemudian diceritakan kepada istrinya, saya apa? Ya, saya tadi kaki saya berbentur ke batu, saya geser batu, tak tahu ada emas merah mutiara. Dari bawah, kenapa emas dari bawah? Kita miskin mau dimakan pun sulit. Kenapa dari bawah? Kan bisa kita beli itu. Namanya perempuan begitu memang. Namanya perempuan begitu kebanyakan ada uang ya. Ada uang abang sayang, dan ada uang abang ditendang. Ada sih. Tapi tatkala tengkar masalah itu sama istrinya, bagaimana si istri dari lama-lama yang nguping orang Yahudi, yang nguping apa yang dibuat heboh tengkar orang Islam sama istri ini, suami sama istrinya kenapa? Dikuping sama orang Yahudi. Setelah dikuping masalah emas, perak, mutiara di satu tempat itu. Kemudian ya dipikir-pikir, masa betul ya? Apa yang ditekan oleh orang Islam tadi itu tadi apa betul? Saya ingin tahu. Bohong ada yang kita ingin tahu. Datang betul ke tempat itu, tak tahu ada emas, perak dan mutiara. Ada betul. Di situ ada emas mutiara. Dibungkusnya dia bersama orang Bedui, orang Yahudi tadi sebut, dibawa ke rumahnya. Setelah bawa ke rumahnya dengan gaya goyang, joget, senang-senangnya, langsung dibawa. Ya, kemudian dijatuhkan depan istrinya yang Yahudi. Bukan bunyi kerenteng, tapi bunyi apa itu? Ular. Yang muncul ada ular. Ular kalau jengking itu. Lama-lama orang Yahudi dihawas kurang ajar orang Islam ini. Kita dibohongi. Siapa yang dibohongi? Kita dibohongi. Maka emas, perak, mutiara, malah yang dijatuhkan adalah ular. Jengking ini sebagai kurang ajar. Puas. Kalau kita kembalikan, terbungkus betul-betul, tak lempar dari atas. Kemudian seorang Yahudi tadi tersebut setelah dibungkus dilempar, apa ya? Kantong tadi lempar dari atas lolotek rumahnya. Bukan bunyi tak bergerak lagi, tapi bunyi kerenteng. Apa itu? Emas, perak, mutiara. Apa kata suami? Dari mana? Dari langit. Itu dari langit. Allah tidak akan berdusta. Betul apa yang dikatakan firman Allah oleh Allah SWT, "Sama rizqukum wa ma tu'adun." Dari langit kan dari atas. Tapi kita memang dilandasi ingin kaya cepat. Kan gitu ya. Ingin kaya cepat, ingin rumah tingkat, ingin mobil Alphard. Lama-lama wafat. Kata syair mengatakan, "La ta'jalna falaysa rizqu bil ajal, ar-rizqu bil law maktubun ma'al ajal." Kalau sebenarnya, maka rizqu yatlubuna
lakinnahu khuliqal insanu min ajal. Akan tapi manusia diciptakan karena mau tergesa-gesa, pingin kaya cepat, pingin mobil Alphard, pingin istri 4, lama-lama wafat, sekarang wafat. Dikumpul bersama penjahat-penjahat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wala tatrukil istighfar. Jangan kau tinggalkan istighfar. Wa tuhraman najah. Maka kau terhalang-halangi daripada keselamatan. Alhamdulillah di Ketapang tidak banjir. Kenapa? Banyak orang yang beristighfar. Yang di Ketapang tidak kena gempa, tidak banjir, tidak tenggelam. Kenapa? Di Ketapang banyak selawatan dan banyak orang yang baca istighfar. Karena ya istighfar ini penyelamat. Istighfar ini adalah penyelamat. Kebanyakan yang kena gempa, kena gini karena tidak merasa dirinya bersalah, merasa dirinya benar, tak mau berasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana kena gempa, di sana kena tsunami, di sana kena tsunami, di sana. Kalimantan, di Ketapang, alhamdulillah, karena ada yang mau beristighfar. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka. Allah tidak akan memberi azab kepada mereka sedangkan kamu wahai Muhammad ada di sisi mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka mau beristighfar kepada Allah. Oke, kalau kita sebelum fajar, sebelum salat subuh atau setelah fajar, kita dianjurkan membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali disebutkan dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Abwaabul Faraj. Barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100 kali sebelum salat subuh, utang segunung pun bisa terbayar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Yang penting istighfar. Dulu ada orang mengadu kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, enggak punya anak, rezekinya menipis, tanamannya enggak bagus, tempat pengairan yang tersebut enggak jalan. Maka satu orang mengadu kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, ya tapi yakin, oh iya, sekarang kau bersam, kau begini, kau begitu dan begini. Oleh Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, banyaklah kamu beristighfar kepada Allah. Kemudian tidak punya anak juga, ini tidak punya anak. Kemudian apa dikatakan? Ya Imam, saya kawin, proses untuk mendapatkan anak sudah saya lakoni bertahun-tahun, tapi tak menghasilkan bunga. Apa bunga? Bunga tengah, tak menghasilkan. Ya. Udah kita bertahun-tahun tak menghasilkan, sudah kawin, sudah nikah, tapi enggak, istri saya enggak hamil. Apa dikatakan oleh Sayyidina Hasan Basri? Istaghfirillah, banyaklah beristighfar kepada Allah. Ya Imam, uangku menipis, tak punya duit. Ya Imam, istaghfirillah. Sampai bingung orang sampingnya Sayyidina Hasan Basri. Ya Imam, ya taqiyuddin, ya Imam Hasan Basri, saya bingung. Saya heran kepada kamu, orang mengadu semuanya, mengadu tak punya anak, mengadu tak hujan, mengadu tak ngalir, tak punya duit. Kamu cuma ucapan satu doa, istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah. Maka dijawab oleh Sayyidina Hasan Basri, aw ma qara'tum qawla Allah, tidakkah kamu membaca firman Allah? Apa firman Allah? Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Faqul yursilis samaa 'alaikum midrara, akan Allah akan mengirim hujan sederas
wayumditkum dan Allah menganugerahkan kepada kalian biamwalin duit harta. Makanya bahasa Arab namanya duit apa bahasa Arabnya? Malun, harta. Sumbil mal limailin nafsi ilaih. Diberi nama harta karena manusia banyak condong kepada harta. Siapa yang mau duit? Kalau uang saya tidak mau, kalau fulus saya tidak mau, tapi kalau duit saya mau. Apa bedanya duit sama fulus? Kalau duit ada prosesnya dulu. Duit, doa, usaha, ilmu, tawakal. Makanya ada lagu duit, bukan uang yang diminta. Duit. Doa, minta ya Allah, ya Rabbi, minta, berdoa, usaha, tidur, minta dari mana muncul? Ya usaha, kerja, baru ikhtiar, ilmu pengetahuan, baru terakhir kami sedikit dari rezeki kita. Tapi kalau kita tawakal, Allah akan mencukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah kepada Allah, pasti Allah lah yang akan mencukupinya. Itu kalau kita pasrah, pasti cukup. Yang penting dari itu doa, usaha, ilmu, tawakal, duit. Tapi juga begitu juga orang cari ilmu masalah sudah ilmu dan tidur mimpinya. Nggak mungkin belajar. Cari duit yang sulit, apalagi cari ilmu, cari duit sulit. Harus korbankan bangun tidur, harus korbankan bangun malam, harus korbankan bangun tengah malam. Jangan sampai kita kalah dengan ayam. Ayam jam 3 berkokok, kamu jam 3 malah ngorok. Jam 3 coba dirisah-risah. Jam 3 aku dulu kata Rasulullah. Uzkurullah ya ghafirun. Itu artinya diartikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, pokoknya ayat itu artinya uzkurullah ya ghafirun. Ingat akan itu Allah, wahai orang-orang yang lalai. Makanya Sina Luqman kepada putranya, ya bunayya, la yakuna dika, la yakuna diku, aqyasa minka yunati bil ashar wa anta na'im. Wahai putraku yang tersayang, jangan sampai ayam terbitik kepada kamu. Ayam tengah malam berkokok, kamu tengah malam tidur ngorok. Ayam coba di desa-desa gimana? Dengan bawang berserabaya, udah jam 3, uzkurullah ya Allah. Pokoknya yang ramai, makin subuh makin ramai. Kita makin subuh, makin tidur. Walaupun yang ada as-salatu khairum minan naum, kami balas an-naum khairum minas salat. Biasanya santri-santri itu kalau dibangun, tapi yang sulit, yang pura-pura tidur. Walaupun gajah di depannya jangan bangun karena pura-pura tidur. Kalau tidur sehingga tidur, tapi pura-pura tidur. Tak bangun. Pura-pura tidur. Ya, jadi itulah. Maka insya Allah kalau kita amalkan 4 perkara tersebut, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Banyak bersyukur, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak beristighfar. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Kurang bagikan kunci kurang giginya nggak akan masuk, lebih giginya pun nggak masuk. Harus 100 dihitung betul-betul. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Baca sholat fajar, baca itu dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat, mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Kiai Abdullah mudah-mudahan diberi umur panjang, bisa mengajari ilmu terutama di kota Ketapang, dan mudah-mudahan kita semuanya senang, bahagia dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalli wa sallim